Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam para sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan musim kita kali ini berhasil. Tanaman padi finish dengan hasil yang maksimal, dan juga tentunya mudah-mudahan lur harga gabah bisa tinggi, amin. Bisa dilihat di depan kita, dari tadi saya fokus ke galangan sawah lur. Jadi selain tanaman padi, galangan sawah pun juga harus kita rawat ya. Cakep nggak sih lihatnya kalau keadaan seperti ini? Galangan sawah rapi, bersih, dan juga tanaman padinya sehat. Bisa dilihat, mantap dulur, anakan banyak. Nah, sip, bisa dilihat ya lur ya, tuh. Nah, kondisi sudah ada yang mulai keluar malai 1-2. Tapi di video kali ini kita mau ngebahas tentang perawatan galangan sawah lur. Jadi seperti saya bilang tadi, selain tanaman padinya, galangan sawah pun juga harus kita rawat. Tentunya seperti apa perawatannya? Yang penting rumput jangan sampai tumbuh tebal. Jadi kalau misalkan tebal, kita papras atau kita ya, bisa dilihat nih. Ini kondisi kemarin saya habis maintenance perawatan galangan ya. Jadi kemarin itu mungkin kalau yang sudah melihat video saya sebelumnya, kondisi rumputnya sangat tebal sekali lur. Jadi ini mengganggu. Kalau misalkan kondisi rumputnya dia tumbuh sampai ke lahan, saat kita pemupukan atau kita spray nutrisi dan segala macamnya, otomatis si rumput ikut makan dari nutrisi atau pupuk yang kita tebar di sawah. Nah, jadi harus kita musnahkan. Kalau di galangan seperti ini, mungkin kita cukup dipapras galangannya sehingga bisa dilihat oleh para sahabat tani semua atau oleh para dulur. Tuh, cantik sekali lur ya. Jadi tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi kita, sehingga tanaman padi kita bisa sehat seperti ini. Dan tentunya juga harus perawatan untuk tanaman padinya itu sendiri lur. Nah, kalau bisa kita lihat di sawah sebelahnya, ini mungkin beliau juga belum sempat saja ya. Pada dasarnya semua petani harus paham dan juga tahu ya, kondisi seperti ini galangan sawah harus kita rawat, untuk terutama untuk kondisi rumputan di pinggiran seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini otomatis rumput menjalar ke tanaman. Saat dia terlalu panjang, dia pasti bakal lari ke persawahan, areal persawahan. Otomatis nanti kalau ada sinar matahari, rumput akan menghalangi sinar matahari yang masuk ke lahan, sehingga mengganggu proses fotosintesis untuk tanaman padi itu sendiri lur. Nah, kurang lebih mungkin kekurangan seperti itu, mengganggu. Intinya tanaman rumput baik yang di lahan di tengah ataupun di pinggiran, di galangan seperti ini, namanya juga hama ya, hama gulma atau rumput. Jadi harus kita bersihkan. Nah, bisa dilihat tuh. Di kemarin saya sempat bawa mesin babat ya, mesin potong rumput, untuk menghemat tenaga dan juga waktu. Untuk tanaman padinya sendiri, alhamdulillah sekali, bisa dilihat oleh para dulur semua, oleh para sahabat tani. Tuh, yang di sini juga tuh rapi kan lur, bersih. Yang di bawahnya juga. Jadi dia tidak mengganggu pertumbuhan si tanaman padinya. Kalau bisa dilihat dari bawah sini, galangannya rapi. Tuh, tanaman padi pun alhamdulillah subur, sehat. Oh, ini kondisi sedang bunting ya. Tanaman padi kita sedang bunting. Untuk galangannya rapi, bersih.
tuh ya. Jadi kali ini kita tidak membahas untuk tanaman padinya, tapi kita ngebahas tentang maintenance atau perawatan untuk galengan sawahnya. Tuh, kalau ada rumput seperti ini otomatis dia menjalar ke sini, tuh kan. Jadi kalau dia pupuk masuk, dia ikut makan nutrisi yang ditebar ke lahan sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman padi kita. Tuh. Mantap lur, untuk tanaman padinya subur dan juga sehat. Warnanya hijau tua. Ya. Ya sambil kita mungkin keliling-keliling review galangan sawah. Maintenance galangan sawah kita. Jadi biar tidak mengganggu pertumbuhan si tanaman padinya. Cakep lur. Jadi saran juga lur untuk para sahabat tani yang lain ya. Ini sudah kebiasaan saya ya. Jadi untuk tanam diberi jarak, kalau saya pribadi biasa itu diberi jarak sekitar 20 sampai 30 cm atau kisaran satu tancapan bibit ya. Itu kita tinggal, jadi biar ada ruang untuk pertumbuhan tanaman padinya biar bisa beranak lebih banyak. Kalau bisa dilihat punya sahabat tani yang lain tuh, dia terlalu mepet ke galangan sawah, jadi mungkin nanti pertumbuhannya kurang maksimal. Cakep lur. Untuk tanaman padi bisa dilihat ya perbedaannya mungkin tuh. Ini punya sahabat tani yang lain, ini punya kita tuh ya. Ini untuk kondisi tanaman padinya. Nah tuh kelihatan seperti ini. Otomatis kalau dia tumbuh langsung menjalar ke lahan, dia mengganggu pertumbuhan. Tuh kan, langsung kita cabut, kita musnahkan. Galangan sawah pun harus bersih. Di samping itu juga takut di galangan sawah itu kita ada lubang dari binatang yang lain ya, seperti kepiting kecil itu, kalau di sini nyebutnya yuyu ya. Jadi biar nanti kalau misalkan air kebuang ke sawah sahabat tani yang lain yang di bawah, bisa kita langsung tutup. Kalau misalkan nggak rapi seperti ini galangannya, ada lubang, air yang keluar tidak ketahuan, tidak kelihatan. Sehat dong lur, tanaman padi kita sehat, sip lah. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi kita hari ini ngebahas saja sedikit pengalaman saja ya, sedikit pengalaman tentang seperti apa saya di daerah saya, khususnya saya pribadi, gimana bercocok tanam, ngerawat galangan sawah juga selain tanaman padinya ya. Jadi biar semuanya bagus, bisa dilihat ya oleh sahabat tani semua tuh. Cakep sekali lur, alhamdulillah cakep sekali dari samping pun ya. Oke ya, mungkin cukup sekian saja kita sore ini iseng-iseng ngebahas tentang galangan sawah yang mungkin pas tadi saya lihat tuh, wah cakep amat dilihatnya lur, cantik sekali. Nah kalau saya lihat punya sahabat tani yang lain tuh rumput di mana-mana, sedangkan punya kita alhamdulillah berkat perawatan yang cukup dan maksimal. Benar pepatah mengatakan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tuh, untuk petak yang di bawah juga sama persis, sudah rapi. Rumput yang tadinya kepotong lari ke sini kita pinggirkan, kita pisah, kita buang. Yang di sini juga sama karena ini dua petak. Tuh, atas bawah. Untuk kondisi karena ini masih bunting, masih butuh banyak air ya, jadi kita biarkan tergenang dulu. Kondisi juga baru hujan, baru turun hujan, jadi kita biarkan dulu beberapa hari, mungkin kita rendam, jadi biar cukup pasokan air di lahan kita ya. Lur tuh kelihatan cakep. Nah kalau kita lihat punya sahabat tani yang lain tuh banyak rumput, sedangkan punya kita, nah cakep gak sih? Oke lur, mungkin cukup sekian saja. Saya akhiri videonya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.